Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya keduluan sama Pak Endra nih salamnya. Nggak apa-apa, Pak. Gimana? Baik. Gimana kabarnya hari ini Pak Endratno sendiri? Alhamdulillah sehat. Yang penting itu, Pak. Yang penting kita Iya, iya, sehat iya. dalam kondisi pandemi seperti ini. Kita bisa terus bersilaturahim. Seperti itu. Baik, baik. Terima kasih Pak Endratno Sembiring atas kehadiran Bapak di event Pertabi webinar di tahun 2021 kali ini. Kalau boleh tahu kesibukan sekarang Pak Endratno ini apa ini kesibukannya Pak? Kalau bisa diceritakan ini Pak. Yang pasti tugas utama saya jualan, Pak. Jadi ya pasti tadi kita mensupport, yang intinya sih kita mensupport rekan-rekan kita, para customer kita, untuk menunjukkan productivity dan meningkatkan efisiensi bagi para customer. Seperti itu. Ini tentunya bocoran dari judulnya saja cukup menarik ini. Oke Pak Endratno Sembiring, kita tidak berpanjang lebar lagi. Silakan Pak Endratno Sembiring menyampaikan prolog sekaligus disampaikan materi yang akan hari ini disampaikan. Untuk para peserta, kami ingatkan lagi, Anda bisa berpartisipasi aktif dengan memberikan pertanyaan via chat. Silakan ditulis nama, nomor HP, nama perusahaan, dan pertanyaannya ditujukan kepada Bapak siapa. Oke, Pak Indra Sembiring, waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Terima kasih, Pak Imam. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya atas nama pribadi dan atas nama ExxonMobil telah terjalinnya silaturahmi yang baik dan berkelanjutan. Dan juga saya ucapkan pada pihak Pertabi, Pak Rohman, lalu sebagai Direktur Pertabi, dan Pak Sumadi sebagai Wakil Direktur, dan seluruh rekan-rekan Pertabi, dan serta seluruh para panelis dan IO yang mengatur sedemikian rupa hingga terselenggaranya acara ini yang dengan baik. Baik, secara inti dari safety ini, di kita, di ExxonMobil sendiri, kita punya corporate vision untuk safety. Yang pertama adalah nobody get hurt. Jadi kita berkomitmen seluruh pihak, semua lini itu terlibat aktif dalam safety. Lalu juga kita yakin bahwa cedera dapat dicegah. Dan semua individu penanggung jawab pribadi dan keselamatan mereka sendiri. Lalu kita juga semua juga harus bisa memberikan, memastikan turun tangan untuk menjaga keselamatan dari orang lain. Dan yang pasti keselamatan ini adalah nilai, bukan prioritas. Lalu kita juga ada protect tomorrow dan end today. Jadi kita selalu memberikan kinerja lebih unggul di lingkungan. Lalu kita juga terus memastikan mendorong insiden lingkungan untuk mencapai titik nol. Dan kita selalu fokus dalam menjaga industri ini lebih baik. Oke, baik. Dari berikutnya, dari sisi pelumas yang pastinya, karena ExxonMobil adalah produsen pelumas, jadi kita merupakan salah satu elemen safety dalam membantu memaksimalkan productivity. Baik, next. Next. Secara overview, bahwa ExxonMobil ini kita mencakup di 47 benua dan 72.000 karyawan, di mana di seluruh dunia ini skup ruang lingkup operasi kita sangat besar. Berarti kita juga mesti memastikan secara kondisi para karyawan dan operation kita. Nah, nilai-nilai ini mendefinisikan bagaimana kita melakukan bisnis. Kami juga yakin bahwa kinerja lingkungan, keselamatan, dan sosial adalah sebuah kunci dari berkelanjutan jangka panjang. Dan kita juga berkomitmen dalam bidang keseluruhan. Pertama, yang pasti utama adalah safety. Lalu kita juga memberikan keunggulan dalam operasional. Poin berikutnya, environment secara proteksi. Jadi kita benar-benar melindungi lingkungan, mulai dari waste-nya, mulai dari sisi oli. Dan kita juga yang pastikan dari rekan-rekan juga terkait dengan financial disiplin. Nah, ini yang coba terus kita bantu untuk mencapai dan memaksimalkan hal tersebut. Yang terakhir adalah kita memiliki standar etik. Next. Baik. Untuk safety, security, and healthy, jadi di mana keselamatan dan kesehatan di tempat kerja ini adalah inti dari semua intinya. Kita juga membantu dan berdedikasi untuk melindungi keselamatan dan kesehatan karyawan kami.
mereka yang terlibat dalam operasi kami dan di area kerjanya. Jadi pada saat rekan-rekan atau tim kami menuju ke tempat customer atau ke area site customer, itu sudah pastikan bahwa kita sudah melakukan pengecekan terkait dengan keselamatan kesehatan. Lalu di kita juga ada namanya LSR, jadi Life Saving Rules. Nah, ini adalah prosedur dasar yang melindungi dari cedera serius ataupun kematian. Jadi poin ini yang akan kita isi dulu sebelum kita melakukan site visit. Poin berikutnya adalah JSA, jadi Job Safety Analysis. Jadi analisa-analisa berbasis rasio, khususnya di area-area yang akan kita datangi, terus tindakan mitigasi kita seperti apa. Berikutnya adalah SPSA, yaitu adalah Performance Self-Assessment. Jadi ya kita pastikan jika nggak aman, ya kita jangan melakukan hal tersebut. Nah, poin ini yang kita buat, kita ada form khusus sendiri di internal ExxonMobil sebelum melakukan kunjungan ke site customer. Next. Jadi di sini adalah kita menunjukkan bahwa hampir kurang lebih 10 tahun kita bisa menekan angka sekitar 30% untuk insiden. Lalu di kita juga 0,3 dari rata-rata industri di bidang yang sama. Dan kita bisa dibilang 10 kali, jadi ExxonMobil 10 kali lebih baik atau lebih berkurang dibandingkan industri-industri yang lain. Next. Baik. Nah, tantangan berikutnya adalah kita di pertumbuhan ekonomi atau ekonomi tren. Jadi kita saat ini, apalagi di masa pandemi ini, sudah dilihat stagnan dan slow down economic growth, lalu juga adanya melemahnya daya beli pasar, terus juga meningkatkan biaya operasional, di mana poin-poin tersebut adalah yang pasti bahan bakar, mulai dari suku cadang, manpower, dan juga beban modal dari capital expense. Lalu di business challenge kita, yang kita view menurut dari oil production adalah bagaimana sih yang kita bisa bantu kepada para end user dan para customer terkait dengan pengurangan biaya, bagaimana sih kita bisa membantu untuk mendiversifikasi bisnisnya, lalu tujuannya efisiensi dan bagaimana mengoptimalkan aset yang sudah ada. Next. Oil yang tepat, bagaimana bisa membantu? Yang pasti ini cycle-nya. Pertama adalah safety. Kita pastikan semua kita mengimprove environment, lingkungan, dan health dan safety-nya. Kita pastikan semua kondisi aman. Terus kita cycle berikutnya adalah bagaimana kita mengextend equipment dengan cara kita coba monitor, kita coba lakukan plan study dulu. Setelah lakukan hal-hal tersebut, baru kita melakukan running monitoring, melakukan extended oil life. Nah, dari situ bagaimana sih bisa keluar hitungannya melalui reduce energy consumption. Nah, itu semua kita memiliki kontrol dan monitoring secara tertulis. Next. Mungkin ini sudah sering dilihat fenomena iceberg. Jadi yang biasa terlihat adalah harga yang paling murah, tapi kita belum tahu nih di bawahnya seperti apa. Apakah akan ada yang muncul setelah membeli harga yang lebih murah? Next. Yang tersembunyi biasanya dari bawah ke permukaan banyak poin-poinnya. Misalkan ada mulai produk quality, ordering, increase maintenance, low revenue, issue, dan lain-lain. Jadi poin-poin ini yang biasa muncul pada saat setelah beberapa lama membeli dengan angka yang mungkin lebih rendah. Next.
Jadi selain itu apalagi yang secara generalnya adalah mulai dari aset, aset ini lebih ke arah equipment-nya, revenue yang pasti akan lebih banyak biaya yang dikeluarkan dikarenakan banyaknya biaya maintenance, manpower yang mungkin lebih banyak waktu untuk overtime-nya, prosesinya, dan servisnya yang seharusnya berapa jam akan di-extend menjadi lebih, dan yang pasti akan mengeluarkan biaya yang lebih. Next. Nah, apa sih yang bisa kita bantu dari ExxonMobil untuk rekan-rekan semua? Jadi di kita ada namanya total cost of ownership. Jadi sebenarnya ini materi ini lumayan panjang juga karena waktu dan kesempatan yang memang terbatas. Mungkin nanti nextnya bisa secara offline. Jadi poin-poin ini yang akan kita terus bantu monitoring ke rekan-rekan sekalian. Jadi mulai dari asset improvement, reduce, jadi expenses reduce, reduction, revenue enhancement, dan operation improvement. Jadi poin-poin ini yang terus kita bantu selama melakukan start dari mulai plan study sampai dengan sudah running. Jadi kita benar-benar monitoring sampai dengan top maksimalnya seperti apa dan di mana sih titik efisiensi yang sudah terukurnya. Ini akan terus kita bantu monitoring ke rekan-rekan. Dan kita juga sudah dilengkapi dengan tim engineering dan dari authorized distributor setempat yang akan siap membantu dalam melakukan dan menemukan total cost of ownership ini. Next. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, monggo silahkan. Dengan senang hati kita akan terus menjawab. Dan apabila ada yang ingin lebih lanjut lagi untuk mendengarkan dari penjelasan-penjelasan yang lain secara detail, silahkan bisa hubungi saya dan hubungi tim kami yang ada di area-area tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Endrakno Sembiring atas penyampaian materinya. Jadi yang disampaikan adalah perihal mengenai dampak dari ketidakamanan atau kondisi accident karena kita lalai dalam hal safety adalah fenomena gunung es, di mana dampak yang tidak terlihat justru besar. Ini yang diingatkan kepada kita selaku pelaku bisnis di pertambangan.